Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma ba'du. Saudara Adi Rosidah bertanya, kami mau mendirikan koperasi karyawan. Rencananya bergerak di bisnis kurir. Mohon nasihat bagaimana agar koperasi tersebut berjalan sesuai dengan syariah dan bebas riba. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara atau saudari Adi Rosidah atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Skema koperasi yang ma'ruf, yang dikenal di masyarakat dengan skema keanggotaan. Sehingga ada anggota baru, anggota lama, ada iuran wajib, ada iuran tidak wajib. Secara tinjauan syar'i, sulit untuk ditemukan skema syar'i yang sesuai dengan skema koperasi. Karena skema koperasi menjadikan anggota lama yang mungkin sudah menjadi anggota berpuluh-puluh tahun dengan anggota yang baru bergabung, hak dan kewajibannya sama. Hak atas keuntungan dan kewajiban-kewajiban yang lainnya sama. Tentu ini tidak adil. Karena iuran kontribusi store modal dari anggota yang sudah lama, peran dalam mewujudkan keuntungan dan mengembangkan usaha jelas berbeda dengan anggota baru. Karena itu dalam Islam, kepemilikan suatu unit usaha yang diwujudkan dengan store modal bukan hanya menjadikan pemodal berhak mendapatkan dividen keuntungan, tetapi menjadikannya berhak mendapatkan pertambahan nilai atas apresiasi pasar terhadap perusahaan, terhadap unit usaha. Bisa jadi secara nilai buku suatu unit usaha nilainya mungkin hanya 100 juta. Tetapi ketika dinilai secara apresiasi pasar, minat masyarakat untuk membeli unit usaha ini bisa jadi nilainya 1 miliar. Sehingga anggota yang telah bergabung dengan koperasi terlebih dahulu seharusnya bukan hanya mendapatkan dividen bagi hasil SHU, tetapi juga mendapatkan keuntungan atas apresiasi pasar terhadap unit usaha yang dibangun. Sehingga ketika ada anggota baru yang ingin bergabung, harusnya dia tidak store modal hanya berdasarkan nilai buku bahwa anggota pertama store 100 juta. Maka anggota baru pun store 100 juta dan kemudian hak mereka sama. Tidak demikian. Tetapi harusnya anggota baru mengakomodir atau diwajibkan untuk mengakomodir nilai pasar terhadap unit usaha tersebut. Artinya ketika ada anggota yang ingin bergabung, hendaknya unit usaha itu ditetapkan terlebih dahulu nilai jualnya. Untuk kemudian diketahui berapakah nilai per lembar saham atau setiap prosentase dari unit usaha tersebut. 1%-nya senilai berapa. Sehingga ketika ada yang ingin bergabung akan ketahuan dia bergabung dengan store modal berapa persen. Sehingga walaupun anggota yang pertama itu dulu 10 tahun silam store modalnya hanya 100 juta. Tetapi bisa jadi kepemilikan saham dia atas koperasi ini bisa jadi nilainya adalah 1 miliar atau 2 miliar. Karena koperasi ini kalau dijual akan ada yang membeli dengan nilai yang misalnya berpuluh-puluh miliar. Karena koperasi sudah running, sudah berjalan dan mendatangkan keuntungan, memiliki pelanggan, memiliki market, memiliki jaringan distribusi, jaringan pelanggan, kemudian juga memiliki merek dagang dan seterusnya. Sehingga seharusnya skema yang digunakan seperti skema yang diterapkan di perusahaan. Dengan ketika ada orang yang ingin membeli saham suatu perusahaan. Ini yang lebih sesuai dengan konsep syariah yang lebih atau selalu mengedepankan keadilan dalam setiap praktek-praktek perniagaan. Ya. Dengan demikian skema koperasi yang menggunakan iuran wajib, iuran tidak wajib ini sangat
merepotkan dan sulit untuk bisa dijalankan sesuai dengan konsep-konsep syariah. Karena itu saya sarankan lebih baik mendirikan badan usaha berupa PT, sehingga keanggotaan itu merupakan, atau anggota merupakan komisaris. Mereka membeli lembar saham dari usaha yang didirikan, dan kemudian mereka menikmati dividen dan juga menanggung kerugian kalau terjadi, serta mereka juga mendapatkan capital gain yang berupa apresiasi pasar terhadap saham atau unit usaha yang didirikan. Ketika unit usaha itu berkembang, maka pasar akan mengapresiasinya dengan besar, dengan tinggi, sehingga nilai jual perusahaan tidak lagi hanya berdasarkan modal yang tersetor, tetapi juga berdasarkan terhadap persepsi dan penilaian masyarakat terhadap unit usaha tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.